Selamat datang di seri pahlawan nasional Raden Mas Surjo Pranoto. The Stakings Koning. Sekali waktu, keresahan melanda kaum buruh pabrik gula akibat kesewenang-wenangan kumpulan tuan-tuan pabrik. Seorang ningrat Jogja segera bertindak. Pada 20 Agustus 1920, ia gerakkan Serikat Buruh Pabrik Gula dalam PFB, Personal Fabrics Bond, untuk melakukan tindakan mogok kerja. Di selatan Yogyakarta, tepatnya pabrik gula madu Kismo, gerakan mogok massal dilancarkan. Aksi meluas ke beberapa wilayah Hindia Belanda. Koran The Express segera mengangkat berita ini dan memberi julukan pada pelaku penggeraknya sebagai The Stakings Koning, si Raja Mogok. Nama aslinya Raden Mas Surjo Pranoto dengan nama kecil Iskandar. Ia memang tidak setenar adiknya Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi perjuangannya tidak kalah dengan sang adik. Masa kecil dan remajanya dihabiskan dengan sekolah. Ia masuk Europees Legris School, lalu mengambil Klein Emteneran kursus atau kursus pegawai rendah setingkat dengan Mer Witgebreed Leger Onderwijs atau MULO, dan berikutnya masuk ke Middelbaar Landbouw School atau MLS, Sekolah Pertanian di Buitenzorg, Bogor. Di sanalah kemudian Surja Pranoto bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan pada 1908. Ia pernah berembuk dengan para pelajar Stovia di Batavia untuk membuat perhimpunan, tetapi gagal. Tetapi langkahnya tidak terhenti begitu saja. Saat ia memutuskan keluar dari Dinas Pertanian Kolonial di Temenggung, ia segera bergabung dengan Budi Utomo sebagai sekretaris cabang Yogyakarta. Surjo Pranoto semakin bersemangat. Pada 1911, Surjo Pranoto masuk Serikat Islam dan segera menjadi orang penting. Surjo Pranoto menjadi orang kedua dalam partai dan segera terlibat dalam gerakan buruh milik Serikat Islam. Ia menjadi berani dengan gerakan pemogokan buruh sejak PFB atau Personal Fabrics Bond pada 12 Februari 1912. Ia terlibat dalam pendirian asuransi jiwa OL-MIJ, Onderlong Levensverzekering Maatschappij, Bumi Putra yang diperuntukkan bagi kaum pribumi. Setelah itu, bahkan Surjo Pranoto menggagas sendiri Arbeidsleger atau barisan kerja Adi Dharma untuk membantu ekonomi kaum pribumi, termasuk mendirikan sekolah rakyat pribumi. Surja Pranoto terus bergerak melawan ketidakadilan pemerintah kolonial hingga 3 kali masuk penjara. Pertama di penjara Malang pada 1923 selama 3 tahun. Kedua di Semarang pada 1926 selama 6 bulan. Dan ketiga di Sukamiskin Bandung pada 1933 selama 16 bulan. Surja Pranoto tidak pernah berhenti meski berkali-kali keluar masuk penjara. Pemerintah kolonial segera membujuknya. Ia ditawari menjadi anggota Fox Erat, tetapi ditolaknya dan lebih memilih berada di jalan-jalan untuk menggerakkan aksi mogok di tengah-tengah rakyat pribumi. Sejak Jepang masuk, Surja Pranoto menjadi guru di taman siswa milik adiknya. Meski juga masuk dalam keanggotaan Chuo-Sangi-in atau Dewan Pertimbangan, selepas kemerdekaan, Surja Pranoto lebih memilih untuk mengurusi aktivitas politiknya dengan tetap mengajar di taman siswa. Hingga pada 15 Oktober 1959, tengah malam, ia meninggal dunia dalam usia 88 tahun. Jenazahnya segera dibawa pulang ke Yogyakarta dan dikebumikan di makam keluarga Rahmat Jati di Kota Gede. 1 bulan berikutnya, Presiden Soekarno memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia pada tokoh yang dijuluki orang Belanda sebagai The Javans Edelman Made in Ottenberg Will. Ini seorang bangsawan Jawa dengan tekad yang tidak
terjinakkan. Raden Mas Surjo Pranoto lahir di Yogyakarta 11 Januari 1871, meninggal di Cimahi 15 Oktober 1959, gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia, dasar penetapan Kepres nomor 310 tahun 1959, tanggal penetapan 30 November 1959.